menjelaskan tentang cara-cara mengerjakan SPSS untuk menguji validitas data, reliabilitas, uji normalitas, dan uji T. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Oke, sekarang kita mulai. Saya di sini menggunakan SPSS 24. SPSS 24. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu pertama kita buka file datanya. Kalau ini punya saya, datanya dalam bentuk Excel. Jadi di sini saya mempunyai data sebanyak 20 butir soal dan ada sebanyak 27 responden. Langkah yang pertama, kita pindah dulu data yang dari Excel ini ke aplikasi SPSS-nya. Jadi kita copy semua nilainya, nilai sampai ke skor total. Kita klik copy, lalu kita paste, kita masuk ke SPSS, ke data view-nya ya. Kita pastekan di sini. Sudah muncul seperti ini tampilannya. Lalu kita pindah ke variabel view. Nah, di sini variabelnya kita ganti dengan nama butir 1 dan seterusnya sampai paling bawah nanti skor total seperti ini. Skor total. Lalu nanti untuk desimalnya kita ubah semua menjadi 0. Lalu untuk measure-nya nanti kita ubah menjadi scale. Kita ubah semua. Nah, kalau sudah diubah semua, nanti hasilnya akan seperti ini. Name-nya sudah menjadi butir 1 sampai butir 20, lalu bawa sendiri skor total. Desimalnya sudah 0 semua. Lalu measure-nya menjadi ordinal semua. Nah, kalau yang terakhir ini menjadi scale nggak apa-apa. Sudah seperti ini. Lalu kita jangan lupa simpan datanya terlebih dahulu agar datanya aman. Nah, kalau sudah, kita lakukan uji yang pertama, yaitu uji validitas. Nah, uji validitas ini digunakan untuk mengukur data. Apakah instrumen atau butir soalnya tadi itu valid atau tidak valid. Ini. Nah, ini yang pertama tadi kita gunakan yang pada sheet A, soal sheet A terlebih dahulu ya. Lalu yang pertama kita klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Sudah kita klik. Kalau sudah seperti ini butir 1 sampai skor totalnya ada di sebelah kiri. Lalu akan kita pindahkan ke tabel variabel. Caranya, ini semuanya akan kita pindahkan ya. Jadi kita klik Ctrl A saja. Lalu kita klik panah belok. Nah, sudah tercopy semua. Kalau sudah tercopy, kita lihat, pastikan ini dicentang person sama to tail ini. Lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Sebentar, saya besarkan. Nanti akan muncul output correlate. Outputnya berupa correlation seperti ini. Correlation seperti ini.
kita bisa kopikan, klik copy. Saya mau pastenya ke Excel, jadi kita paste di sini. Kita beri sheet baru, paste di sini. Nah, kalau sudah terpaste seperti ini, kita lihat yang paling bawah saja. Lalu kita analisis. Kita lihat yang paling bawah dinilai person correlation seperti ini. Ini kita kopikan di bawah, bisa seperti ini. Seperti ini sudah saya buat. Lalu kita analisis nih. Nah, N-nya adalah 27 dengan alfanya 5% atau 0,05. Kita mendapatkan R tabel dengan N27 dan alfanya 5% atau 0,05. Itu R tabelnya 0,381. Sehingga kita lihat tuh nilai RxY-nya di person correlate ini 0,452. Kita inputkan di sini kan. Keputusannya adalah dikatakan valid jika R hitungnya dia lebih besar daripada R tabelnya. Kita lihat di sini R hitungnya ternyata lebih besar daripada R tabelnya. Berarti keputusannya adalah valid. Nah, ini kita lakukan ke semuanya sampai butir soal 20. Nah, ternyata butir soal nomor 2 valid, butir soal nomor 3 invalid, butir soal nomor 4 invalid, 5 dan 6 valid, 7 invalid, 8, 9 valid, 10, 11 itu invalid dua-duanya, 12 sampai 16 valid, 17 sampai 19 invalid, dan 20 valid. Seperti itu interpretasinya. Lalu yang kedua kita lakukan di soal yang sheet B. Soal sheet B sama langkahnya. Kita copy semua. Termasuk skornya kita copy. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS, kita paste di sini di data view. Ini sudah saya paste, hasilnya seperti ini. Jangan lupa dikasih nama seperti tadi, butir 1 sampai butir 24 karena butirnya ada 24. Lalu bawah sendiri skor total, desimalnya kita ganti dengan 0. Lalu measure-nya jangan lupa kita pilih original semua. Lalu kita kerjakan uji validitasnya, yaitu analyze, lalu correlate, bivariate. Lalu kita pindahkan semua, Ctrl A, kita pencet panah belok. Sudah semua. Pearson-nya sudah, two-tailed-nya sudah, oke. Nah, akan muncul output seperti ini. Kita copy lagi correlate-nya, copy, lalu kita pindah lagi ke ini, ke Excel, kita paste di sini. Kalau sudah kita paste, kita bisa interpretasikan. Kita interpretasikan yang datasheet B tadi dengan N-nya sejumlah 27,
dan alfanya 5%, kita peroleh R tabelnya adalah 0,381. Nah, di butir 1 ini kita peroleh R hitungnya sejumlah 0,33. Berarti 0,33 itu lebih kecil daripada R tabelnya ya. Berarti keputusannya adalah invalid, karena untuk validnya dia harus lebih besar dari R tabelnya. Kita lihat butir 2 0,4 berarti lebih besar, valid. Oke, butir 3 valid, 4 valid, 5 valid, 6 valid, 7 valid, 8 valid, sampai 11 valid, 12 ini invalid, 12 invalid, 13, 14 valid, 15 invalid, lalu 16, 17 valid, 18, 19 invalid, 20 sampai 22 valid, 23 ini invalid lagi, dan 24 valid. Begitu perhitungan untuk uji validitas untuk sheet A dan sheet B. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita akan melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini untuk melihat seberapa besar itu suatu instrumen atau butir soal tersebut dapat dipercaya atau dan juga dapat digunakan sebagai alat pengumpul datanya. Nah, caranya ini kita gunakan sheet A yang sudah kita copy ke aplikasi SPSS tadi, sheet A ya, yang sudah kita beri nama sheet A tadi. Lalu kita pilih analyze pada menu bar. Lalu setelah analyze ini kita pilih scale di sini, scale, lalu kita pilih reliability analysis, kita klik, lalu masukkan semua butir variabel yang akan diuji, jadi semua kecuali totalnya. Jadi kita pilih semua kecuali totalnya. Totalnya enggak, kita klik panah belok. Nah, sudah ya itemsnya. Jadi semua butir kecuali skor total. Oke, kalau sudah, lalu kita pastikan modelnya di sini adalah alfa. Lalu kita klik statistiknya terlebih dahulu. Nah, statistiknya, item dan minnya ini kita centang. Lalu klik continue. Oke. Nah, akan muncul output seperti ini. Nah, reliability. Lalu ini kita copy hasilnya, kita copy yang bawah reliability statistik ya. Kita copy yang reliability statistik, kita copy ke file Excel kita seperti ini. Kita paste di sini. Ini yang atas tadi, yang uji validitas tadi. Lalu di reliabilitasnya terdapat cronback alfanya 0,7150, di mana n itemnya ada 20. Nah, untuk mengkategorikan dia itu masuk ke kategori yang mana, ini kita lihat di kategori tingkat reliabilitasnya di alfanya ini. Jadi kalau ini kan 0,715 ini masuk di ini antara 0,601 sampai 0,80 ya. Berarti masuknya kategorinya adalah reliable. Reliable atau instrumen tersebut dapat dipercaya dan digunakan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke
yang sheet B tadi ya, kita akan mengerjakan langkah yang sama pada data sheet B. Kita lihat di sini di aplikasi SPSS-nya datanya sudah sheet B. Lalu kita lakukan hal yang sama, analyze, lalu kita pilih scale. Di sini scale, lalu reliability analyze. Sama seperti tadi, kita pilih semua butirnya kecuali skornya. Skornya tidak. Kita klik panah. Nah, di sini sudah seperti ini. Pastikan modelnya alpha. Lalu statistiknya item dan means. Oke, continue. Oke. Nah, akan keluar tadi output seperti ini. Outputnya bisa kita copy, kita copy, kita copy paste di sini. Nah, terdapat batch alfanya 0,875, berarti dia masuk ke 0,857, berarti dia masuk ke kolom paling bawah, yaitu sangat reliable. Sangat reliable keputusannya, berarti di sini sangat reliable atau instrumen sangat dapat dipercaya dan dapat digunakan. Seperti itu uji reliability. Lalu kita selanjutnya akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu uji normalitas. Nah, pertama kita lakukan uji normalitas pada soal sheet A. Ini pastikan di sini sheet A tadi ya. Nah, uji normalitas ini kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu uji beda antara data yang diuji dengan data normal bakunya. Nah, di sini kita lihat apakah data tersebut ini berasal dari populasi distribusi normal atau tidak. Oke, kita masuk ke caranya. Caranya yaitu kita pilih analyze. Kalau sudah analyze, lalu kita pilih ke non parametric test di sini ya. Lalu kita ke bawah sendiri legacy dialog. Lalu kita pilih, nah ini one sample KS. KS ini singkatan dari Kolmogorov-Smirnovnya. Oke, kita klik di sini. Oke, nah kita masukkan variabelnya. Variabel yang akan kita analisis itu yaitu skor totalnya saja. Jadi hanya skor totalnya saja ya. Kita klik di panahnya. Oke, ini normalnya dicentang ya. Lalu oke. Nah, akan muncul outputnya seperti ini. One sample Kolmogorov-Smirnov test, kita copy seperti tadi, lalu copy, kita pindah ke Excel-nya, kita paste di sini. Nah, lalu kita analisis one sample Kolmogorov-nya ini. Di sini diperoleh tes statistiknya 0,12. Lalu untuk N-nya 27, alfanya tadi 0,05 ya. Nah, dari alfa 0,05 dan N-nya 27 ini kita peroleh data tabelnya. Data tabelnya 0,265. 0,265 kita bandingkan dengan dihitungnya di sini di tes statistiknya 0,12. Di sini 0,12.
ini di paling bawahnya 0,03. 0,03. Nah, di sini analisis di uji normalitas itu dihitungnya kalau dia lebih kecil dari D tabel, maka H0 diterima. Nah, kita lihat bahwa D hitung yang kita miliki itu adalah lebih kecil dari D tabelnya. Berarti kesimpulannya adalah H0 diterima dan H1-nya kita tolak, seperti itu. Lalu kita lakukan hal yang sama pada sheet B. Sheet B sama caranya, kita klik analyze. Kita klik analyze non-parametric test. Lalu legacy dialog, sampel KS, kita klik skor totalnya saja, pindahkan, oke. Muncul output. Nah, output seperti ini, kita copy, kita paste di sini. Nah, ini juga sudah ada keterangannya bahwa tes distribusi adalah normal. Seperti ini. Jadi ketika sama seperti tadi alfanya 0,5 dan n-nya 27, kita peroleh di tabelnya 0,264. Berarti dihitungnya ini di tes statistik 0,075, berarti dia lebih kecil. Berarti kesimpulannya adalah H0-nya diterima, yaitu data berasal dari populasi normal. Mengerjakan uji T. Uji T ini biasa disebut juga dengan one sample T test method. Nah, uji T ini dilakukan untuk data sampel yang di bawah 30, seperti itu. Nah, dan juga datanya itu, data sampelnya itu tunggal. Nah, gitu. Di sini kita buka file data Excelnya kita untuk uji T, uji di sheet uji T yang sheet A. Seperti ini, kita kopikan nilainya saja. Kita kopikan semua, kita copy, lalu kita ke file, kita paste di data view-nya, kita paste, ini sudah kita paste. Lalu kita ke variabel view-nya. Nah, seperti ini. Yang kita ubah adalah measure-nya tadi ordinal. Oke, sudah. Kita lakukan uji T-nya. Caranya klik analyze, lalu compare means, lalu ke one sample t-test. Lalu kita masukkan variabelnya hanya satu ya tadi, karena untuk uji T. Masukkan variabel, lalu kita klik option dulu. Optionnya di sini derajat kepercayaannya di soal itu adalah 75%. Jadi ini kita ubah 75%. Oke, sudah, kita klik continue. Oke, kita klik oke. Nah, akan muncul output. Nah, t-test seperti ini. Oke, derajat kepercayaannya 75% ya. Seperti ini. Bisa kita copy ke data Excelnya kita. Ini sudah, kita paste. Nah, di uji T ini tadi kita gunakan derajatnya 75% ya, atau 0,75. Nah, di sini T hitungnya adalah 19,047 dengan DF-nya 33. Maka kita peroleh T tabelnya itu 1,697.
Nah, karena harga tes T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya, maka hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis satunya diterima, seperti itu. Iya, H0 ditolak dan H1-nya diterima. Oke. Lalu kita lakukan perhitungan pada sheet B. Caranya sama, kita buka data di Excel yang sheet B, kita copy nilainya semuanya, kita copy ke sini. Nah, ini sudah saya copy. Lalu ke variabel view-nya, ini sudah scale. Lalu caranya sama, analyze. Lalu compare means, lalu unsample test. Oke, kita pindahkan, jangan lupa optionnya ini persentasenya tadi kita gunakan 75. Continue, oke. Nah, keluarlah hasilnya, output seperti ini. Ini N-nya 38 ya. Kita copy standarnya ini. Kita copy ke sini. Nah, ini kita peroleh data T hitungnya 26,459 dengan N38, DF-nya 37. Standar rata-ratanya ini T hitungnya sekian, maka T tabelnya sekian, maka diperoleh kesimpulan bahwa harga T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis nolnya atau hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif atau H1-nya diterima, seperti itu. Demikian video penjelasan pengerjaan dari soal uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji T yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.